Saya tidak mau bertahan karena sebuah kenangan, tetapi karena sebuah panggilan. Salary-nya kecil, ya, terus tuntutan pekerjaan jauh lebih banyak dari pekerjaan yang lain, terus kita harus berhadapan dengan orang yang emosinya berubah-ubah, terus setiap tahun berganti orang, ya. Maka yang paling kita butuh adalah komunitas yang mendukung. Berarti emang personal touch itu mau nggak mau harus tetap dikerjakan walaupun di zaman sekarang ini ya Kak Nanja ya. Apalagi orang yang dilayani itu sangat-sangat banyak ya kalau dalam konteks pelayanan terbatas di NTT ya gitu. Ya, pada saat pandemi kan mereka semua kesepian tuh, tidak ada kawan. Jadi mereka butuh teman ngobrol, teman bicara. Nah, disitulah kita ngisi. Kalau tidak ada teman ngobrol, teman bicara kan mereka bisa cari cara yang lain, bahkan terjebak di dalam hal-hal yang salah kan. Kecanduan ini, kecanduan game, pornografi dan lain-lain. Oke, gitu. Tapi mahasiswa ini mereka udah dijangkau ini mau kembali nggak sih Kak Nanja? Maksudnya setelah 2 tahun ini mungkin kan rindu gitu kan, tetapi apakah ini memang menjadi kayak sampel gitu bahwa sebenarnya seluruh mahasiswa dilayani ya memang pengen untuk tetap kembali di dalam pertemuan-pertemuan yang secara langsung tatap muka begitu gitu, atau mereka udah aktif aja sih yang sudah terbiasa untuk pertemuan tatap muka waktu dulu sebelum pandemi. Kalau kami di sini banyak yang mau secara langsung. Hanya kalau kayak PMK Kota kan kita pakai perkantas sendiri. Tapi perkantas pun belum memberi izin di atas 30 orang. Sedangkan PMK Kota kan kehadirannya di atas 50 orang. Jadi masih offline. Tetapi kayak training atau regenerasi dan lain-lain itu sudah offline. Jadi sudah ketemu langsung. Kita juga mungkin KMKTB ini mungkin KMKTB terakhir online, nanti camp-camp berikut kami akan buat camp offline. Beberapa kampus sudah melakukan hybrid, jadi minggu ini offline, minggu ini online. Kayak kampus farmasi, itu semuanya sudah offline. Karena agak sulit bagi mereka, dan biasanya peminatnya jauh lebih banyak pas offline. Karena kalau kita lakukannya siang hari Jumat pas habis kuliah, karena kampus-kampus sudah mulai masuk, itu lebih banyak yang bisa datang karena mereka pas habis kuliah kan ikut gabung. Tapi kalau online kan kita harus lebih kuat lagi di dalam promosi, publikasi dan ngajak mereka. Tapi kalau offline kan mereka ada di situ, jadi bisa langsung diajak. Itu sih bedanya. Tetapi umumnya banyak juga yang senang dua-duanya, jadi online. Karena yang online itu teman-teman yang umpamakan mereka lagi pulang kampung di daerah juga bisa langsung ikut ke sini. Terus selama kami online, teman-teman dari ikan NTT ini kan pulau-pulau. Teman-teman dari daerah lain, makan kayak dari Rote, mereka belum punya staf, baru merintis kampus. Terus beberapa daerah yang stafnya terus tidak punya resource yang banyak untuk pembicara dan lain-lain, tema-tema yang sulit kayak doktrinal, etika dan lain-lain, mereka bisa ikut bergabung ke dalam PMK. Makanya kami di Kupang memfokuskan PMK Kota banyak juga online untuk bisa mengakomodir teman-teman yang terpisah di daerah-daerah. Tapi PMK yang lain mereka kebanyakan sudah mulai masuk ke offline. Tetapi ada juga yang offline online. Jadi 1 minggu offline, 1 minggu online. Begitu. Terus sekarang kan sudah punya baby, terus sudah menikah juga sudah pasti ya, gitu. Dan nanti pelayanan setelah masa pandemi ini selesai, begitu gimana nih kalian ini? Kan nggak bisa di rumah terus sekarang, merawat si kecil atau ada sekedar me time bersama dengan istri kayak gitu. Nah jadi ini juga untuk menjawab perkumpulan teman-teman staf nanti yang nanti kalau aku jadi staf gimana menjalaninya ketika nanti sudah berkeluarga misalnya, atau nanti kalau sudah menikah seperti apa gitu. Jadi untuk menambah kekayaan mungkin bisa begini kali ya menjalaninya begitu. Kalau Kak Nanja sendiri gimana strateginya? Ya saya juga kebetulan lagi lagi studi lagi sama seperti Ivan. Jadi bagi waktunya agak sulit, tapi saya tetap full time ya, tidak berhenti. Jadi strateginya adalah memang penjadwalannya harus jauh lebih baik. Kebetulan saya dan istri kan kami tidak punya
orang yang menjaga anak, jadi kami menjaganya sendiri. Dan bersyukur istri saya kan kerjanya di swasta dan dia bisa menyisihkan waktu. Terus yang berikut lagi, istri saya juga kan alumni Perkantas, jadi sama-sama mengerti. Terus dia juga sering jadi pembicara, jadi seringkali kalau ada camp-camp gitu, kami pergi bersama, jadi bawa baby juga. Jadi sama-sama tinggal bawa swear, dimasukkan ke sana, giliran saya bicara, ya dia yang jaga anak, giliran dia bicara, saya yang jaga anak. Jadi seperti itu. Jadi kami bergiliran. Kalau kegiatan-kegiatan yang offline, seperti biasa saja sih, pas saya pergi ya dia yang jaga. Jadi kami usahakan supaya jadwal kami jangan bertabrakan. Jadi bisa saling satu cover satu. Jadi harusnya kalau ada baby itu kan, apalagi kami menantinya lama, mendoakannya lama. Justru kami bersyukur bahwa Tuhan memberi itu. Jadi justru pelayanannya semakin kencang, bukan semakin kendor. Terus kalau KTB kan memang dari dulu sebelum punya baby juga mereka datang ke rumah. Ya, karena kami berusaha KTB itu mereka datang ke rumah, karena kebanyakan kan di sini anak kos. Jadi kan mereka datang ke rumah, bisa makan sama-sama, terus bisa lihat keluarga kami gimana, supaya mereka juga lihat apa adanya lah, keluarga kami kayak gimana, juga itu bisa menjadi teladan buat mereka juga. Jadi sekarang juga kalau ada camp-camp juga, karena kadang-kadang butuh tempat, di Perkantas lagi dipakai kayak kemarin, ya mereka ke tempat kami, ya sama-sama. Ya kita pasang wifi supaya bisa datang ke sini, jadi kita bisa sama-sama. Jadi ya itu jalan keluarnya mau tidak mau. Ya. Betul. Tapi yang patut untuk bisa diteladani itu adalah itu tadi ya, kerjasama yang baik dengan istri gitu kan, dan ternyata ya mau nggak mau gitu kan, kembali lagi istrinya siapa ya, harus yang tahu tentang pergumulan kayak Mas Ivan ya, istrinya siapa, mantan istrinya staff juga. Iya, makanya sampai sekarang tidak masalah. Ya kan, dulu ikut retreat, ikut yang sampai seminggu gitu ya, sudah tahu sendiri pergumulan hidup seorang staff seperti itu ya, siap gitu. Jadi ini penting untuk bisa dicatat sih. Berarti teman-teman mahasiswa yang cowok terutama gitu ya, yang mau atau sudah tergelisahkan dan pergumulan seorang staff, ya cari istri harus orang Perkantas juga ya Kak Danja ya. Tidak harus sih, tapi paling tidak dia mengerti pelayanan, ya kan? Kalau kita yang apalagi staff kan, kita mencari istri yang juga bisa mendukung pelayanan kita dan mengerti pelayanan kita. Kalau tidak, ya gimana dia bisa menghalangi? Karena ada alumni juga yang menikah dengan orang yang tidak mengenal pelayanan, mau memberi persembahan aja sembunyi-sembunyi ketakutan. Jadi ya memang harus orang yang mengerti pelayanan baru bisa mengerti. Iya betul. Ngomong-ngomong, Ayus pun juga istrinya orang Perkantas. Iya, buktinya bisa tuh bertahan sekian lama. Iya. Kak Danjo ini ada di masa kekosongan ya, stafnya minim gitu, dan memang pada itu memaksa dan akhirnya membuat sebenarnya itu masa ideal kalau menurutku ya, karena jadinya student movement kan, jadi yang bergerak dan menggerakkan pelayanan justru yang pakai Tuhan adalah para mahasiswa gitu ya, yang memang bergerak sendiri gitu kan, jadi bukan staff yang berkesana kemari mengerjakan gitu kan, tapi memang mahasiswanya atau alumni yang memang bergerak sendiri untuk mengerjakan. Kayaknya kita di Kupang sampai sekarang deh. Karena jumlah PMK-nya 13, staf mahasiswanya cuma 3. Jadi itu lapangan lah. Jadi emang kelihatan banget momennya gitu ya. Betul. Tapi emang dan kalau bertahan sampai sekarang saya bagaimana passionnya, apakah masih apakah misalnya dulu 100 derajat, sekarang apakah masih 100 derajat atau malah 120 gitu? Ini mau jujur apa tidak ya? Kan pasti ada pergumulan ya, ada naik turun. Apakah itu pasti akan membentuk bagaimana nanti Kak Danja akan bergumul dengan panggilan ya, karena selama ketika mengerjakan pelayanan pasti akan mendapati berbagai pengalaman, dan itu akan membentuk
prinsip atau untuk nanti konsep dan juga nanti rencana-rencana ke depan gitu. Bahkan panggilan yang baru gitu Pak Hendro maksudnya. Ya. Jadi saya sebenarnya selalu bergumul tentang hal tersebut ya. Waktu saya mengambil keputusan di Kupang kan kota besar, ibu kota. Terus tiba-tiba saya ke Alor merintis 6 tahun pelayanan di sana. Itu saya datang ke Alor belum ada BPR-nya. Baru ada tim perintis ya. Waktu saya mau selesai mau pergi studi baru dilantik BPR. Jadi betul-betul merintis untuk sampai ada BPR. Nah, 6 tahun saya di sana dengan kondisi yang menurut saya juga lumayan sulit karena rumah sekretariat saja pernah ada terjadi puting beliung, atapnya bangun sudah nggak ada gitu. Karena rumah tua ya. Saya tinggal di sekretariat. Dan waktu di daerah kan saya melayani semuanya dari siswa, mahasiswa, alumni. Lengkap semuanya dilayani. Waktu itu mahasiswa belum ada ya, lebih banyak siswa dan alumninya. Terus dari situ baru saya pergi studi. Nah, waktu mau studi itu saya bergumul juga karena kalau saya studi, saya dari umum kan saya pergi ke teologi kan. Jadi bergumulnya apakah saya mau terus bekerja di ladang seperti ini gitu. Jadi saya memuji hati saya sebelum berangkat selama tahun, apakah saya masih punya passion buat pelayanan anak muda, pelayanan siswa mahasiswa kaum cendekiawan, dan ternyata masih kuat, sangat kuat karena sebenarnya berkali-kali juga ditawar untuk pergi ke jadi pendeta atau apa, tapi memang dari dulu saya tidak berminat ke sana. Saya lebih senang untuk melayani yang seperti ini yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Ya, bisa langsung connect dengan orang yang langsung. Dan waktu saya mau studi juga saya bergumul karena terus terang saya melihat banyak juga yang pergi studi pulang datang orang bilang tambah belagu gitu loh. Bukan tambah semangat melayani, merasa sudah punya gelar ya, hanya mau melayani bidang ini saja, terus mulai menghitung-hitung salary-nya berapa karena dengan level gelar seperti ini salary-nya harus naik dan lain-lain. Saya bilang kalau saya jadi seperti itu baik tak usah studi saja. Tetapi ya setelah saya pikir baik-baik ya lebih banyak juga keuntungannya buat studi karena melayani sebagai orang awam ini kan banyak juga hal yang salah kan yang bisa saya lakukan. Jadi ya akhirnya saya studi. Waktu pulang saya berpikir saya langsung melayani karena pergi sebagai staf siswa. Waktu studi masalah saya dibilang saya melayani mahasiswa di Kupang. Ya, jadi kan memang saya asalnya sebenarnya staf siswa di Kupang juga, tapi waktu itu membantu pelayanan di Alor. Nah waktu saya pelayanan di Alor itu staf tidak ada. Jadi dalam satu bulan itu saya pernah naik kapal. Tahun 2002 itu 23 kali, 23 hari. Tahun 2002 itu malahan 32 hari karena 2 kali camp sampai tempatnya Ivan saja waktu itu di Tanjung Mas itu saya dari Alor menjemput teman-teman di Kupang dengan kapal yang sama, terus pergi lagi ke Sumba menjemput teman-teman di Sumba. Jadi saya 9 hari di atas laut. Naik kapal laut, belum naik pesawat. Nah, terus ya saya harus kunjungi beberapa daerah kayak Kupang dan lain. Jadi itu semuanya pakai ferry, belum ada pesawat. Ya kalau teman-teman staff yang sekarang kemana-mana naik pesawat, saya naik ferry dan naik kapal-kapal kecil. Jadi memang saya menghabiskan banyak waktu di laut. Dalam 1 bulan itu pernah dalam 1 tahun, tahun 2002 itu 32 hari di atas kapal. Tahun 2002, tahun 2003 itu sekitar 26 hari di atas kapal. Jadi itu setahun bisa banyak sekali ya di atas laut. Jadi memang banyak hal yang kenangannya banyak gitu. Tapi saya tidak mau bertahan karena sebuah kenangan, tetapi karena sebuah panggilan. Waktu selesai studi, saya kembali langsung merintis pelayanan di Rote. Datang tinggal di kamar kos yang kecil ya. Tidak ada jendelanya, terus belum ada kapal pesawat juga, jadi tetap naik ferry juga ya, berkali-kali ferinya karam, harus balik lagi, lain-lain. Jadi memang setelah saya habis studi saya berpikir wah saya sudah enak nih karena Kupang sudah maju, kemana-mana bisa naik pesawat. Ya saya datang lagi merintis daerah baru lagi di Rote. 1 tahun di sana, 1 tahun, 2 tahun lah. Yang 1 tahun berikut itu setiap bulan saya pergi 1 minggu. Jadi ya 2 tahun penuh ya saya melayani Rote, dan Rote sekarang sudah jadi BPR, bersyukur buat hal itu. Mereka juga sudah punya staf sendiri, sudah punya 2 staf di sana, ya. Jadi bersyukur buat perkembangan pelayanan itu. Nah saya
bukan orang yang ekstrim yang berpikir bahwa seorang harus menetap terus-menerus di pelayanan. Tapi dia harus mengumpulkan yang pertama passion-nya masih di situ atau tidak. Terus calling dari Allah masih kuat di situ atau tidak, ya. Karena memang pergumulan begini kan subjektif sekali, cuma orangnya yang tahu. Kita bisa ngomong di mulut lain, tapi kenyataannya bisa jadi dia bertahan karena terjebak, tidak punya pilihan lain. Terus yang berikut juga komunitas di seputar dia, apakah masih mendukung dia atau tidak, ya. Terus yang berikut lagi ya pertimbangan keluarga, kalau sudah berkeluarga, maka keluarganya mendukung dia, keluarganya masih bisa dihidupi atau tidak. Ya saya bersyukur karena istri saya bekerja, jadi dia bisa membantu menghidupkan kondisi ekonomi kami. Ya terus terang ya istrinya jauh lebih baik daripada saya. Jadi saya bilang ke istri, Tuhan memberkati kami lewat kamu. Ya kira-kira begitu. Dan karena hampir semua ya yang saya dapat dari Perkantas itu dikembalikan buat pelayanan, karena semua pelayanan di rumah saya, mereka harus makan-makan, harus membantu adik-adik. Jadi hampir semuanya kembali buat pelayanan. Jadi ya istri yang banyak membantu, tetapi ya istri saya mengerti pelayanan, jadi dia tahu dia juga besar dari pelayanan ini, dia diberkati oleh pelayanan ini, semuanya harus kembali lagi membantu pelayanan supaya banyak orang lain diberkati. Nah, pertanyaannya apakah saya masih terus? Secara umum sebenarnya begini, kalau saya melihat Perkantas di era dulu dan era sekarang, bahayanya cuma satu, bahaya kemapanan. Karena kan Perkantas selalu bergerak di antara movement dan juga organisasi, ya. Jadi Perkantas semakin ke sini kan semakin besar. Secara jujur keuangannya semakin menguat, terus sudah punya MP3, pokoknya sudah banyak program-program, sudah banyak platform yang mendukung pelayanan, semuanya jadi bagus. Akhirnya movementnya tuh jadi kelihatan hilang. Gitu. Jadi terus semakin banyak komponen-komponen semakin menguat. Kayak saya dulu masuk kan, kami siswa-mahasiswa alumni bisa kerja sama-sama. Sekarang siswa nggak pernah kenal mahasiswanya siapa, alumninya siapa. Natalnya juga sendiri-sendiri, paskanya juga sendiri-sendiri karena semakin besar. Terus gedungnya semakin besar, terus semakin canggih. Apa-apa tinggal tekan ada. Dulu mau beli satu aja kita berdoanya wah bertahun-tahun. Sekarang alumninya banyak, mau apa? Kasih duit gitu. Jadi beda pergumulannya. Nah bahayanya itu jadi semakin mapan sehingga banyak hal untuk pergumulan-pergumulan itu tidak terjadi. Jadi akhirnya kadang-kadang jadi established seperti gereja. Jadi ciri khasnya apalagi? Tidak ada lagi, egaliternya juga tidak ada, ya pergumulan bersama-sama juga tidak ada, terus menghargai proses juga tidak ada, karena itu saya di pelayanan mahasiswa, kita mau bikin kegiatan apapun juga, kami masak sendiri, dan saya memang jago masak kan, KM itu mau 200 orang masak di rumah saya, dan saya ajak mereka masak, ya. Masak sama-sama untuk mereka belajar sama-sama, karena kalau kita pesan, bisa datang, tetapi kan proses untuk sampai ke sana mereka tidak belajar. Kita masak sama-sama, banyak dari mereka yang akhirnya bisa belajar masak juga sama-sama. Jadi ada yang masak sama-sama, temannya wisuda, mereka masak buat temannya wisuda untuk acara syukurannya dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa hilang. Jadi prosesnya tidak ada, semuanya langsung kepada tujuannya saja. Kelihatannya jauh lebih mudah, tetapi bagian belajarnya tuh jadi hilang. Nah, itu yang jadi masalahnya. Nah, kalau itu sudah tidak ada lagi, saya pikir juga saya bertahan untuk apa ya? Ya, karena itulah yang menjadi ciri khas kita, yang membedakan dengan pelayanan-pelayanan lain. Kalau sama seperti gereja, terus Perkantas kelebihannya di mana? Ya. Terus yang berikut juga semangat bayar harganya terlihat sekali di dalam pelayanan ini. Ya. Nah, itu pun yang menjadi pergumulan. Nah, kalau saya pribadi sampai hari ini melihat bahwa pelayanan itu masih baik buat saya, dan saya masih punya passion yang kuat buat pelayanan anak muda dan pelayanan siswa mahasiswa alumni, karena memang betul bangsa ini butuh perubahan, dan di tangan calon-calon pemimpin ini yang kita bina ini yang akan ke sana. Apalagi dunia pendidikan formal sudah lebih banyak fokus kepada hal-hal akademis dan lain-lain, pembentukan karakter, moralitas, ya, etika, ya, dan semua yang lain itu kan sulit. Nah, kehadiran kita di dalam pelayanan ini kan membantu kuat di dalam hal itu. Sehingga memang ya menurut saya semakin ke sini kebutuhannya semakin banyak. Biasanya yang jadi pergumulan staf menurut saya di zaman ini adalah suasana kerjanya.
Karena semakin besar pelayanan tuh semakin banyak staff kan gesekannya semakin banyak. Dulu kalau saya mau bikin apa, ide muncul di kepala, saya panggil mahasiswa, kita diskusi, cari jalan keluar. Sekarang harus disetujui semua staff, harus masuk dalam program, harus dibawa ke raker. Terus di raker kalau tidak ada satu yang setuju, kita diskusi sampai mulut busa, gitu. Dan kapan jalannya? Begitu mau jalan, dunia sudah berubah, sama ini tidak lain, sehingga tidak bisa dijalankan lagi. Jadi sangat birokratis. Nah, ya itu juga membuat jadi masalah. Terus gesekan antara sesama teman. Semakin banyak staff, mau tidak mau kan kita tidak bisa single fighter kan. Semakin banyak staff juga kadang-kadang membuat pengambilan keputusan jadi lama. Terus kepentingannya juga semakin banyak kan. Nah itu juga jadi masalah. Sehingga suasana kerja, lingkungan kerja yang harusnya mendukung, jadinya tidak mendukung, apalagi satu bermasalah dengan satu, ya, satu gosipin satu di belakang, satu cerita satu di belakang, tidak berani ngomong di depan, karakternya beda-beda. Nah, kalau saya kan orangnya tidak peduli, saya ngomong di depan, habis itu selesai gitu. Kalau lu mau ngomong saya di belakang, saya tutup telinga, saya anggap haters ya. Kalau mau ngomong sama saya, ngomong di depan, jangan ngomong di belakang. Nah itu kan bahaya juga, ya. Jadi pergumulan dunia kerja pada umumnya lah, sebenarnya kita sama saja ya, namanya ya Kristen, tetapi di dalamnya pergumulannya sama seperti lingkungan profesional yang lain. Nah persoalannya adalah kebanyakan dari kita tamat langsung masuk ke perkantas, mereka tidak punya pelayanan dunia perkantas. Saya sudah punya latar belakang kerja dengan banyak orang di NGO, jadi sudah punya latar belakang kerja. Kadang-kadang saya berpikir kok lingkungan kerja di dunia profesional kok jauh lebih sehat ya daripada perkantas. Lagi saya zaman rawa payah, saya bilang ini gereja kayaknya jauh lebih baik. Ya, tapi saya bertahan karena panggilannya. Saya melihat bahwa orang dengan berbagai karakter bisa dipakai. Lihat sisi positif saja sih. Karena saya pun bukan orang yang sempurna, punya banyak kelemahan. Jadi bisa jadi saya juga jadi troublemaker buat orang lain kan, jadi saya belajar di sana. Saya pikir sih itu, kalau jujurnya begini, kalau salary-nya kecil ya, terus tuntutan pekerjaan jauh lebih banyak dari pekerjaan yang lain, terus kita harus berhadapan dengan orang yang emosinya berubah-ubah, terus setiap tahun berganti orang ya, terus maka yang paling kita butuh adalah komunitas yang mendukung. Karena kalau kita jadi staff, kayak saya ini, saya sudah kehilangan sahabat-sahabat dekat tuh karena saya pindah-pindah. Jadi teman SMP saya di mana, teman SMA saya di mana, teman kuliah saya di mana. Jadi satu-satunya komunitas yang saya bisa harap ya gereja dan pelayanan. Nah kalau komunitas itu tidak jadi teman buat saya lagi, terus saya temannya siapa? Kesepian dong. Gitu dong. Nah kalau semuanya tidak mendukung, paling tidak kita punya lingkungan yang mendukung. Nah itu membuat kita semakin punya suasana kerja yang baik. Itu sih menurut saya. Berarti kalau di kehidupan Kak Danja saat ini, sejauh ini berarti Kak Danja masih melihat bahwa karakteristik pelayanan perkantas masih on the track ya, sehingga Kak Danja masih bertahan di dalam pelayanan ini gitu ya. Dan tadi sempat disinggung Kak Danja lagi studi lanjut ya, berarti S3 strata 3 ini Kak Danja. Iya. Loh di mana? Di Kupang sini. Terus ambilnya kuliah sekarang kan online, ambil kesempatan pada saat online. Oh gitu. Oh sudah berjalan ya Kak? Ya. Sudah berjalan. Ya, sudah setahun. Oh sudah. Studi teologi juga. Iya, teologi juga. Oke, berarti ke depan atau paling saya tanyanya sejauh ini berarti ketika saya studi di strata 3 ini pasti akan banyak hal yang digali gitu ya, karena kan lebih mendalam pastinya ya kalau studi S3 ya, apalagi dengan membuat disertasi yang penelitiannya juga nggak main-main, literaturnya juga nggak main-main gitu, sehingga akan sangat terbuka wawasan, akan sangat mendalam di dalam penelitian begitu. Nah sejauh ini apakah memang Tuhan masih memanggil Kak Danja bertahan di perkantas, atau memang ya Kak Danja studi ini memang tujuan saya adalah memang mau bertahan gitu dalam perkantas gitu. Tadi kalau Kak Danja pernah membuka tadi ya di dalam sebuah cerita itu, kalau perkantas sudah kehilangan karakteristiknya buat apa begitu, apakah itu juga gitu ya, saya akan belajar supaya ketika karakteristik itu dilihat kok semakin berubah itu ya saya akan bertahan untuk mempertahankan supaya karakteristik itu tetap ada, bukannya akhirnya justru
meninggalkan pelayanan terbatas ini, atau ada panggilan yang seperti apa nih Kak Danjo gitu? Apakah Kalau saya sih, kalau saya sih ini bukan buat saya ya, kalau saya ya saya ngomong juga mungkin didengar oleh orang lain. Buat saya itu yang tadi itu 4 hal tadi itu ya, yang menjadi dasarnya, perlu passion kita, calling dari Allah, terus lingkungan yang mendukung, ya komunitas yang mendukung, juga keluarga. Kalau kamu sudah, itu menjadi syarat tentunya. Tapi tidak harus semuanya kan. Saya malahan mungkin hanya tinggal 2 saja, cuma calling dan passion saja, saya tetap akan bertahan ya. Uang tidak menjadi ukuran, saya tidak masukkan di dalam pilihan itu. Karena kalau mau uang dari pertama saya tidak masuk perkantas, ngapain gitu. Terus kalau saya sih melihatnya untuk semakin lebih lagi ya di dalam pelayanan. Kalau saya melihat justru pelayanan perkantas ke depan memegang posisi yang sangat penting ya di dalam gerak bangsa sekarang, karena apalagi Jokowi membuat pendidikan ya berbasis karakter, ya perubahan mental karakter dan lain-lain, dan kita selama ini mengerjakan hal itu kan gitu sebenarnya. Dan kita berada di gerak yang penting. Hanya itu tadi saya bilang, perkantasnya sendiri yang harus berhati-hati jadi established dan mapan, sehingga ciri khasnya menjadi hilang, lebih sangat organisasi struktural dan lain-lain ya, rapatnya kebanyakan, pengambilan keputusannya semakin lama, sedangkan di zaman digital sekarang harus jauh lebih cepat ya. Malahan dulu kita KTP-nya 2 jam yang PA ya, sekarang 1 jam aja sudah setengah mati ya untuk mencari waktunya. Tapi perkantas menyusun bahan, nomornya tambah banyak. Pointernya nambah terus. Ya kan saya pimpin pembinaan dasar ya. Pembinaan dasar itu ada 3 buku. Setiap buku itu nomornya berbeda-beda. Jadi kalau adik KTB saya pegang pembinaan dasar yang pertama, terus yang kedua, dan cetakan yang baru, itu kayak kami baca nomor yang sama, semua menjawab pertanyaan berbeda-beda. Nomornya beda-beda. Ya, kadang-kadang itu kita dirumitkan oleh diri kita sendiri ya. Padahal kalau di zaman ya, seperti sekarang ini pelayanan harus semakin simpel, lebih gampang bergerak, lebih cepat menjawab kebutuhan gitu. Ya, karena mereka bisa mendapatkan semua dengan gampang di internet, sedangkan kita membuatnya semakin rumit ya. Itu yang semakin bahaya. Saya belajar kalau kita studi lebih lanjut, kita dituntut untuk semakin membuatnya lebih bisa berguna, bisa menjawab kebutuhan gitu. Apa gunanya kita punya ilmu terus membuatnya semakin rumit gitu. Jadi kita bisa menjawabnya semuanya dengan gampang dan bisa ada di dalam sepatu dan pemikiran mereka, sehingga mereka bisa tangkap dan nancap dan mendorong mereka untuk berbuat atau merubah hidup mereka. Kalau tidak kan semakin sulit. Betul. Ya kayaknya Kak Ayus paling tahu hal itulah. Nah, Mas Ayus paling ngerti lah membuat bahan-bahan yang lebih seperti itu. Ya itu sih kekhawatiran saya terhadap pelayanan ini. Semakin banyak rapat, semakin membuat segala sesuatu jadi rumit. Karena sebenarnya serius loh. Saya kan ada di 2 zaman di mana kita tidak punya panduan apa-apa. Kita bergerak sesuai dengan passion kita masing-masing. Dan itu simpel sekali gitu loh. Nah sekarang dengan banyak hal, ya saya bekerja di organisasi yang aturannya ketat. Kita ada alat ukur pencapaian, ada assessment. Kan sekarang perkantas mau assessment tuh. Dulu kan kami tidak assessment. Saya bekerja di organisasi yang ada assessmentnya gitu. Dan lengkap. Tapi saya bisa membedakan cara kerjanya. Nah takutnya kita jadi sangat organisatoris. Kalau di NGO saya, kalau asesmennya tidak berhasil kan langsung dipecat. Kalau perkantas mau pecat, mau buat apa? Nah, tapi kan di organisasi sekarang kan kalau tidak asesmen juga jadi bahaya. Ada orang yang bisa memanfaatkan dengan instruktur itu untuk jadi malas, yang lain kerja rajin, yang lain hanya datang pas doa saja di hari tertentu dia merasa bisa kerja. Apalagi sekarang laporan-laporan zaman kita dulu kalau pemuridan itu kan kita lapor sampai cucu KTB, bikin pohon KTB dari kita sampai lupa. Sekarang kan tidak perlu laporan seperti itu, semuanya umum-umum saja. Jadi ya kalau dia tidak pimpin, dia tidak KTB pun siapa tahu dia lagi pimpin. Ya, di sini saya ukurannya adalah TPPM. Kalau adik-adik TPPM saya memimpin 2 KTB, maka saya harus 3 kali, 4 kali dari yang mereka pimpin.
Terus ukuran kerja saya adalah istri saya. Kalau istri saya bekerja dari pagi sampai malam, masakan saya bilang full time, saya bekerja hanya sebentar, terus saya leha-leha, terus saya mengatakan bahwa saya melayani Tuhan. Kan tidak ada yang tahu kan? Instructor alasannya kan. Ya, kata orang memang gitu kan aja. Iya, staf perkantas itu nggak bisa korupsi uang karena emang nggak ada uangnya. Tapi yang bisa ada korupsi waktu. Karena saya tidak terstruktur. Tapi nama perkantas sekarang cukup menjual loh. Lah itu, saya malah kamu bisa memakai perkantas untuk menghimpun dana. Enggak, maksudnya berpengaruh itu di NTT itu loh, Kak Dance. Maksudnya staf perkantas di NTT itu rohaniwan yang cukup disegani kan di sana. Beda loh kalau di Semarang misalnya itu nggak bisa sebegitunya begitu. Kalau saya lihat misalnya kalau FB-nya Kak Dance misalnya gitu ya, saya lihat menghadiri bersama dengan kepolisian, bersama dengan bahkan ada dandim di sana segala macam, karena memang Kak Dance wakil dari rohaniwan di situ gitu. Tapi kan memang benar-benar seorang staf di sana kok bisa ya sampai sebegitunya itu gimana itu ya Kak Dance? Saya kurang tahu ya, tapi memang kalau kami di sini juga ada kerjasama dengan gereja, terus ada pelayanan-pelayanan di gereja dan lain-lain. Jadi mungkin terus alumni-alumni yang dihasilkan juga cukup banyak kan dari berbagai daerah. Jadi mungkin ada alumni di sana yang memberitahu ya bisa mengundang kakak ini. Terus ya kira-kira begitulah. Jadi itu yang membuat kita. Tapi memang perkantas sendiri kan punya ciri khas. Ya kalau orang bilang staf perkantas berarti ya integritasnya bagaimana, terus Bible based, kalau khotbah gak ngarong ngidul ya, dia memang betul-betul Bible based, terus pengacaranya jelas, doktrinnya juga baik. Jadi memang kalau mereka undang ya seperti itu. Kayak saya ya beberapa minggu ini ada bawa pembinaan doktrinal di satu gereja sesi, terus ada isi beberapa camp pemuda, karena memang ya mereka tahu untuk mereka tahu kalau kita mengundang staf perkantas apa yang mereka dapat. Jadi selama kita stay dengan apa yang kita punya, bukan untuk populer sih, kita lakukan hal biasa saja juga nanti orang akan tahu apa yang kita buat gitu. Dan ya tujuan kita ke sana juga memang untuk melayani seperti itu. Ya saya banyak juga menerima pelayanan di luar yang hubungannya dengan pembinaan, pemuda dan lain-lain. Kadang di luar-luar itu juga saya tidak terlalu banyak terima, lagi fokus ke pelayanan karena saya anggap juga tidak terlalu mendukung pelayanan inti saya kan. Ya. Namanya kita harus tutup nih Kak Dance. Ya yang saya catat sih dalam perjalanan hidup Kak Dance, berarti proses untuk menuju panggilan itu cukup penting ya, gitu. Kalau itu bisa menguatkan bahkan hal-hal di mana ketika mengerjakan di awal-awal pelayanan Kak Dance tadi juga tidak mudah ya, harus merangkap-rangkap apa yang harus dikerjakan gitu ya. Kita jadinya rawa ya masa-masa sulit. Tapi di sisi yang lainnya juga kita juga harus waspada terhadap satu kemapanan gitu ya Kak Dance. Ketika semuanya sudah established, justru itu akan membuat ciri khas atau karakteristik pelayanan kita justru bisa semakin pudar dan itu tidak baik untuk generasi-generasi selanjutnya untuk meneruskan pekerjaan pelayanan itu. Makanya tetap teruskan kerjaan pelayanan ini dengan sebuah proses yang sama, dengan proses yang harus terus kita kerjakan gitu, sehingga adik-adik nantinya itu bisa melihat dan terbuka itu, karena memang mereka mengalami sendiri bagaimana melayani Tuhan itu adalah sebuah perjuangan. Dan harapan kita ketika nanti kita menghasilkan pemimpin, karena kita layani dan calon pemimpin, nah itulah buat di mana Tuhan benar-benar dimuliakan gitu, ketika kita bisa berbuah banyak seperti apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri di kitab Yohanes. Dan hari ini kita belajar banyak tentang itu melalui perjalanan hidup dari seorang Kak Dance. Terima kasih atas waktunya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di dalam rubrik kami sekolah ini, di mana kami selama kurang lebih 1 jam ini dapat ngobrol bersama tentang bagaimana Tuhan memanggil abang kakak kami, kakak Dance ini, Tuhan menjadi pelayan. Yang kiranya apa yang sudah disaringkan ini menjadi berkat
nama Tuhan dimuliakan, yaitu ketika orang-orang yang mendengarnya dapat terinspirasi, bahkan diteguhkan bagi mereka yang sudah digelisahkan sampai sejauh ini terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk Kak Nanja di dalam pelayanannya, Tuhan untuk berkati apapun yang dikerjakannya, di dalam pelayanannya di Kupang, dan juga kehidupan di dalam keluarganya, relasi bersama dengan istri maupun dengan anaknya, Tuhan yang juga berkati. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan juga untuk waktu-waktu kami di dalam aktivitas kegiatan kami sampai selesai hari ini, ya Tuhan juga pimpin dan tolong kami. Ampuni pula setiap dosa pelanggaran yang kami kerjakan di dalam hukuman kami, ataupun ketika kami sedang mengerjakan rubrik kami ini ya Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Makasih ya. Thank you, Kak Nanja. Ya.